Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam guru penggerak. Kembali kita bertemu pada modul 1.3 demonstrasi kontekstual, yang pada kesempatan ini kami akan membahas tugas 1.3.A.6 inquiry apresiatif. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Terlebih dahulu, nama saya Suherisman, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Saya bertugas di SMK Multi Mekanik Masmur, Pekanbaru. Baiklah, sebelum kita jabarkan masing-masing dari bagja, saya akan sampaikan penerapan inquiry apresiatif. Penerapan inquiry apresiatif untuk menciptakan peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran di SMK Multi Mekanik Masmur, Pekanbaru. Baiklah, sebelum kita masuk kepada bagja, kita akan menyampaikan terlebih dahulu adalah alur bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, yang kelima atur eksekusi. Kemudian kita masuk kepada prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan saya adalah menciptakan peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran. Baiklah, kita masuk kepada bagian-bagian dari bagja. Kita mulai dari B, buat pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, yang pertama, bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran? Dan dilanjutkan dengan tindakan. Tindakan yang saya lakukan adalah, yang pertama, mendiskusikan pada pihak yang terkait dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan kegiatan pembelajaran yang bervariatif dan menarik. Yang ketiga, guru mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti pelatihan, seminar, dan workshop. Selanjutnya adalah huruf A. A adalah ambil pelajaran. Yang menjadi pertanyaan pada ambil pelajaran ini adalah, yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan mewujudkan peserta didik yang inovatif? Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan pengembangan peserta didik yang inovatif? Tindakan yang dilakukan adalah, yang pertama, melibatkan kepala sekolah, guru, wali murid, dan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, kepala sekolah memfasilitasi sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru dan wali murid dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang keempat, peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan potensinya. Selanjutnya adalah huruf G, yaitu gali mimpi. Yang menjadi pertanyaan pada gali mimpi ini adalah, yang pertama, bagaimana perkembangan perwujudan pembelajaran yang inovatif yang dilakukan oleh guru? Yang kedua, apa yang akan terjadi jika terwujud peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran? Dari pertanyaan ini, timbullah tindakan. Tindakan yang saya lakukan adalah, yang pertama, melakukan pengamatan terhadap perkembangan dan pembelajaran yang dilakukan melalui observasi. Yang kedua, mempertahankan kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang dalam rangka pembelajaran yang inovatif. Dilanjutkan dengan huruf J atau jabarkan. Dari jabarkan ini timbul pertanyaan. Yang pertama adalah, bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan guru dalam mewujudkan peserta didik yang inovatif? Yang kedua, hal positif apa yang dapat diambil dari terwujudnya peserta didik yang inovatif? Nah, setelah pertanyaan ini muncul, timbul tindakan. Tindakan yang dilakukan adalah, yang pertama, membuat media pembelajaran yang kreatif, contohnya yang menyerupai benda aslinya. Yang kedua, meningkatkan semangat dalam belajar. Yang ketiga, menumbuhkan tingkat kreativitas peserta didik dalam. Baiklah, untuk huruf terakhir adalah A, atur eksekusi. Dari atur eksekusi ini muncul pertanyaan. Yang pertama adalah, siapa yang berperan mengambil keputusan untuk mewujudkan peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran? Yang kedua, apa yang menjadi indikator keberhasilan seorang guru dalam menumbuhkan kemampuan berinovasi peserta didiknya? Dari pertanyaan tersebut, muncul tindakan. Tindakan yang saya lakukan adalah, yang pertama, yang memutuskan adalah kepala sekolah. Pengawas memonitoring, refleksi, evaluasi terhadap pelaksanaan, dan peningkatan proses pembelajaran untuk mewujudkan peserta didik yang inovatif di sekolah. Yang kedua,
Peserta didik mampu menuangkan ide dan gagasan baru dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mampu mewujudkan ide dan gagasan baru dalam bentuk aksi nyata. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama dan bisa kita terapkan pada dunia pendidikan, dan mudah-mudahan dengan adanya presentasi ini bertambah ilmu kita untuk dunia pendidikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.